Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita teruskan siri kajian kita pakai surah Luqman, yakni ayat yang ke-24 yang kita telah berikan mukadimah, sebagian mukadimahnya minggu lepas. Tentang sababun nuzul ayat ini. Saya tegaskan sekali bahwa walaupun dalam ayat ini Allah menyebut 5 perkara gaib, tetapi ini tidak bermakna benda-benda yang gaib hanya ada 5. Sungguh pun dalam ayat ini lima perkara gaib yang disebutkan Allah saja yang maha mengetahui, tapi tidak bermakna Allah hanya mengetahui 5 perkara gaib ini saja. Itu yang penting, dan pahaman itu berdasarkan sababun nuzul atau sebab turunnya ayat ini yang kita telah pelajari minggu lepas. Yang keduanya, ini saya ingin sampaikan bahwa 5 perkara gaib itu yang pertama yakni tentang ilmu sa'ah. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Pengetahuan tentang berlakunya kiamat hanya Allah sahaja yang mengetahui. Namun di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah, baginda bersabda, la taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Tidaklah berlaku yaumus sa'ah itu kecuali pada hari Jumat. Macam mana Nabi tahu? Sedangkan hari ini kata hanya Allah saja yang mengetahui. So, macam mana itu nak al-jam'u bainihima? Macam mana nak bahasanya? Nak combine-kan kedua nas ini. Sebab isi kandungannya seakan-akan bercanggah. Quran kata pengetahuan tentang bila berlaku kiamat itu hanya Allah saja yang tahu. Tapi Nabi memberitahu kiamat tidak berlaku kecuali pada hari. So Nabi macam tahu. Macam mana tu? Nak terima Al-Quran, hadis tadi macam tertolak. Tapi hadis itu sahih. Nak terima hadis itu semacam mana ayat ini maksudnya. Betul kan? Kan nampak ya, seakan-akan macam ada percanggahan. Atau memang ada percanggahan. Seakan-akan ada percanggahan. Atau memang betul-betul ada percanggahan. Ya, menurut jamaah macam mana? Seakan-akan ada atau memang betul-betul ada? Seakan-akan ada. Tapi maksudnya
Tidak ada. Tolong tunjukkan di mana tidak adanya. Yang satu kata, ayat Quran kata, Allah kata, aku saja yang tahu bila-bila kiamat. Tapi Muhammad kata, kiamat itu berlaku hari Jumaat. Gimana pula? Nah, tapi sekurang-kurangnya kan diberitahu hari Jumaat. Maknanya bukan hari Senin. Yang satu, ya, tahu harinya saja. Tapi Quran kata, yang tahu 100% tentang bila kiamat hanya aku. Dan aku tak bocorkan pun walaupun 1% pun. Nah, macam mana? Tak, sebelum orang kafir tanya, takut ada orang Kristen tanya, agama kamu ini membingungkan. Kitab suci kamu dengan sabda Nabi kamu pun bercanggah. Gimana kamu? Cuma kalau orang kafir tanya, cuma kita jawab. Tidak sebelum ditanya oleh orang Kristen. Ini kita tanya di sini dulu kan. Sebab kalau nanti orang Kristen kita tuh jawab, mungkin yang menjawab bukan lidah kita, penumbuk mungkin biasanya. Biasanya orang Islam kalau ditanya dan tak tahu jawab, kalau yang tanya orang Kristen bukan dijawab dengan ucapan, kita dengan penumbuk. Islam you jangan cakap ya. Inilah sebenarnya kadang-kadang tidak dikaji secara mendalam sehingga masih penuh tanda tanya dalam setengah orang Islam. Salahnya kita berfikir secara cerdas ya. Lainlah kalau kita tak kisah, itu lain cerita. Kalau kita tak nampak pertanggahan, memang tak ada masalah lah karena tak nampak cuman. Tapi kalau kita nampak, ya seakan-akan bahkan banyak sekali hadis-hadis yang seperti ini. Hadis-hadis yang seperti ini. Jamaah sekalian, sebetulnya hadis yang saya bacakan tadi termasuk hadis-hadis yang lain lah yang berkaitan dengan kiamat yang seakan-akan ya, yang seakan-akan Nabi tahu bila berlakunya, itu sebenarnya kurang tepat. Sebab yang Nabi beritahukan pada kita tentang kiamat itu, ya ini bukan tentang bilanya, tapi tentang tanda-tandanya, alamat-alamatnya, gitu. Kalau tentang alamat-alamatnya, Nabi memberitahu kita. Tentulah apa yang Nabi beritahukan kepada kita, dan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya contohlah Nabi kata bahwa tanda kiamat apa bila matahari sudah terbit. Itu bukan mana Nabi tahu, itu tanda. Bila seorang perempuan merdeka, seorang ibu melahirkan tuannya, itu tanda. Seorang ibu melahirkan bosnya. Gimana? Dah ada belum? Seorang ibu melahirkan tuannya. Jadi ibu akhirnya berstatus macam hamba abdi, anaknya menjadi raja. Itu tanda kiamat, itu tak perlu menunggu. Bila orang-orang yang asalnya papa kedana, miskin, sudah menjadi kaya raya sehingga berlumba-lumba membina bangunan pencakar langit. Dan Nabi itu berita menguliskan ulama hadis menunjuk kepada orang-orang Arab. Orang-orang dahulu apa kerja dia? Gembala kambing di padang pasir. Yang Nabi menggunakan istilah badan mereka, dada mereka pun terbuka. Menunjukkan mereka ni tak cukup pakaian. Miskin. Sangat miskin. Tapi sekarang tengok yang tok nenek moyang mereka beli baju pun tak mampu sekarang. Lahir aja sudah berselimutkan real. Ya. Nak makan basuh tangan pun tak pakai air biasa. Karena kaya kan. Pakai air bateri. Kaya kan. Berkumur pakai perfume. Bayangkan.
karena kaya. Dan itu tanda kiamat. Jadi ini termasuk tanda-tanda kiamat. Khairu yaumi tala'at syamsu yaumul jum'ah, diberitahu. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit, yakni hari Jumat. Setiap hari matahari terbit. Jadi sebaik-baik hari di mana matahari terbit pada hari Jumat. Hari Jumat yakni hari di mana Adam diciptakan. Adam dipindahkan, diturunkan daripada surga. Adam diterima taubatnya. Adam meninggal pada Jumat. Dan hari Jumat juga kiamat akan. Ini sebetulnya tanda-tanda. Imarah dipanggil. Imarah. Amarah. Tanda. Ini terbukti ketika Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya, mata sa'ah. Wahai Muhammad, bila berlakunya kiamat? Nabi jawab, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tak tahu. Hingga Jibril, malaikat yang paling tinggi makamnya di sisi Allah, itu pun tak tahu. Nabi Muhammad, manusia yang paling tinggi makamnya di sisi Allah, itu pun tak tahu. Lalu Jibril mengubah pertanyaannya. Ma'asal Tuhan. Nah, yang aku maksudkan apa tanda-tandanya. Nah, bila Jibril tanya apa tandanya, baru Nabi sebut. Jadi hadis-hadis tentang kiamat itu yakni hadis-hadis berkaitan dengan tanda berlakunya. Itu Nabi beritahu dan itu yang Allah izinkan, yang Allah beritahukan kepada Nabi. Bukan masanya. Sebab ilmu sa'ah ianya tetap menjadi rahasia Allah dan Allah semata-mata yang mengetahuinya. Baik, sebelum kita bicara lebih lanjut yang misalnya, ada istilah yang kadang kita ini dalam belajar agama, kadang-kadang kita ini kurang begitu ambil berat tentang istilah-istilah yang agama berikan. Berbagai macam istilah dalam agama, biasanya kita kurang mengambil berat sehingga kita fahami istilah yang berbeza itu dengan fahaman yang sama. Itu tidak, itu susah sekali itu. Ambillah contoh dalam ayat ini. Dalam Al-Quran ke dalam hadis Nabi biasanya ada istilah yaumus, dalam ayat ini apa? Yaumus sa'ah ya. Yaumus sa'ah. Terjemahannya hari. Nah, tapi ada juga yaumul ba'di. Apa yaumul ba'di? Hari. Nah, ada lagi yaumul nusur. Yaumul nusur. Yang kita kalau bangun tidur tu, sana. Alhamdulillah ahyana ba'dama ta'ala wa ilaihi nusur. Yaumul nusur mana hari? Balik sama juga. Ada yang namanya yaumul hasyr. Hari. Ada juga nama dia yang popular, yaumul. Semua ini merujuk kepada hari selepas hari dunia ini kan. Tapi kenapa Al-Quran, kenapa Islam menggunakan istilah yang bermacam-macam? Jika ya, hari kemenangan, hari kemerdekaan Makkah daripada jajahan Quraisy, itu dipanggil Yaumul Fathi. Ini sebagian contoh saja. Yaumul Fathi tidak ada kaitan dengan hari kiamat. Hari kemenangan atau hari pembebasan, pembukaan. Fathun itu sebenarnya kalau dalam bahasa sehari untuk digunakan dulu namanya kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Kemenangan. Nah, sebagai contoh ini semua kita fahami betul merujuk pada hari kiamat.
Jadi hari waktu selepas dunia ini kan. Tapi kenapa Allah gunakan bermacam-macam istilah? Yaumus Sa'ah terjemahan Melayu. Hari nih ilmu Sa'ah, hari kiamat. Yaumul Kiamah, kiamat. Yaumul Ba'si, hari kebangkitan, kiamat juga. Yaumul Nusyur, kiamat. Yaumul Hasri. Inilah yang saya katakan. Biasanya orang belajar beristilah macam ini, orang diperhatikan. Wah, disinilah kita akan mendapatkan maklumat banyak. Kita akan mendapatkan maklumat yang banyak tentang apa itu kiamat. Dengan istilah-istilah yang Allah berikan dengan macam-macam istilah ini. Jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah tak sebut apa namanya kiamat, tak sebutkan. Innallaha indahu ilmul, bukan ilmul kiamati, ilmu sa'ah, mana tentang yaumus sa'ah, bukan yaumul kiamah. Baik. Karena tujuan kita nanti hanya sa'ah yaumul kiamah, yang tengah itu begini. Ini sebentar selalu jelas. Bagaimana ayat ini ya. Yaumul Ba'si, hari kebangkitan, maknanya dihidupkannya semula manusia daripada alam barzakh, dibangkitkan ke alam akhirat. Masa itulah peristiwa itu namanya yaumul sun. Tok nenek moyang kita sekarang masih di alam barzakh. Ya, walaupun sudah adanya 1000 tahun dulu, Nabi Adam tak tahu sudah berapa ribu tahun. Yang meninggal semalam pun di alam barzakh. Alam persinggahan. Dunia bukan, akhirat pun belum. Bila tiba masanya, semua yang ada di alam barzakh oleh Allah dipindahkan, dibangkitkan untuk pergi ke alam akhirat. Nah, perpindahan kebangkitan semua makhluk yang ada di alam barzakh ke alam akhirat itu namanya yaumul ba'si. Jadi nak sebut hari kiamat pun bukan. Yaumul ba'si. Kemudian ada lagi yaumun nusyur. Nusyur. Tadi baru dibangkitkan, ibarat tidur, jaga. Seperti mana juga dikatakan oleh orang kafir dalam surah Yasin, ya wailana mam ba'atana min marqadatu. Mam ba'atana. Ba'atana. Bangkitnya itu namanya ba'si. Selepas dibangkit, adakah mereka duduk di situ temenung? Tidak kan? Tidak, mereka akan diarah, mereka akan digiring, mereka akan digerakkan ke satu tempat, ya. Diarah, digiring, apa namanya? Diarah, digiring, apa bahasa yang jamaah boleh paham? Kalau satu kumpulan, itu kita diarah ya, diarah, digiring, digerakkan untuk dibawa ke satu tempat. Nah, digiringnya, diarahnya manusia yang telah dibangkit dari kubur itu namanya yaumun nusyur. Yaumun nusyur. Berpindahnya itulah. Berpindahnya manusia daripada alam barzakh ke alam akhirat itu yang menusyur. Bangkitnya kan asalnya tidur ibaratnya. Lalu bangkit itu yaumul ba'si. Kemudian yaumul hasri, hasri itu mana perhimpunan. Tadi kan di arah, jadi semua ini untuk mereka pemahamannya. Yang sana dikumpulkan, yang sana kemudian dihimpunkan di suatu tempat. Dihimpun suatu tempat, tidak ada yang ada di sana betul kumpul suatu tempat di alam yang sama, itu nama yaumul hasri. Yaumul hasri itu hari di mana seluruh manusia dihimpunkan, dikumpulkan di satu tempat, di satu waktu dan nusyur, digiringnya itu, diarahnya itu.
digerakkannya itu, diarahkan. Saya mungkin di sana sikit, dikubur sana sikit, dan yaumul ba'si dibangkitkan. Jadi ini mulai-mulai ini ya, ini kemudian jadi yang kedua ini, jadi yang ketiga ini. Itu kaitannya. Paham ya yang ini tiga ini? Nah sekarang kita turunkan yang ini, sa'ah dan kiamat. Ini yang sering kali difahami sama. Seringkali difahaminya benda itu sama. Walhal tidak. Ayat yang sedang kita pelajari ini, yakni ayat tentang yaumus sa'ah, bukan yaumul kiamah. Nah, perbezaan secara mudah, secara umum jamaah sekalian, boleh bisa senaraikan. Ini secara umum. Beza antara yaumus sa'ah dengan yaumul kiamah. Yaumus sa'ah, saat mananya apa ya bahasa Melayu? Saat. Saat waktu. Jadi yaumus sa'ah hari waktu. Ya, yaumus sa'ah yakni hari waktu. Yakni hari atau masa ketika alam dan isinya ini dihancurkan. Masa, waktu, kehancuran alam semesta, ciptaan Allah, itu namanya yaumus sa'ah. Baik, sebelum alam semesta ini ada, atau ringkasnya ginilah, sebelum makhluk ini ada, apa yang ada? Sebelum makhluk ini ada, apa yang ada? Ya, Allah sahajalah. Jangan ragu, itu keimanan. Sebelum makhluk ada, yang ada hanya Allah. Bermakna semua makhluk ini asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada. Sekarang ada karena Allah adakan. Suatu saat alam yang Allah adakan daripada tiada ini oleh Allah akan ditiadakan semula. Dihancurkan semula. Ada ajalnya. Sehingga yang tinggal waktu itu siapa? Allah lagi. Itulah nasib semua makhluk. Tanpa kecuali. Termasuk para malaikat. Nah, saat kehancuran segala ciptaan Allah itulah namanya yaumus sa'ah. Yaumus sa'ah. Matahari tidak ada, kemudian sekarang ada, suatu hari akan hancur, wilayah akan hancur, 7 lapisan akan hancur, manusia akan mati, malaikat pun akan dimatikan oleh Allah. Ya, kembali tinggal Allah sahaja. Nah, hari yang macam itu namanya yaumus sa'ah. Paham ya? Jadi, bolehlah secara umumnya hari yaumus sa'ah yakni akhiru ayyamin dunia. Hari terakhir bagi umur dunia dan isinya. Sebetulnya yang lebih tepat, hari terakhir daripada umur semua makhluk. Bila semua makhluk telah menemui ajalnya. Bila sebuah makhluk mulai daripada yang paling dahsyat ciptaan Allah, hinggalah mungkin kuman, virus itu pun makhluk juga. Semuanya akan tiada. Karena ada itu, kita ada, bukan ada dengan sendirinya. Kita bukan ada menjadikan ya sifat kita, tapi ada karena diadakan. Nah, bila semua sudah tiada, karena memang asalnya tiada, ini dalilnya mana? Jamaah coba lihat ya.
Baik, ini kajian, jadi tengok apa. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 103. Surah 21 ayat 104 bukan 103. 104. Yauma natawis samaa katayyis sijilli lil kutub. Apa artinya? Pada hari kami gulung, kami lipat langit. As-sama itu mufrad. Mufrad kan? Kalau jamak samawat. Tapi ingat, dalam bahasa Arab kalimat mufrad ada alif lam. Alif lam itu merupakan dia isim jenis, jadi memberi makna istighraq. Istighraq maknanya bukanlah, jangan dijamakan pada hari kami lipat satu langit. Bukan mufrad itu satu kan. Kalau samawat, bukan itu maksudnya. Asama ada yang itu mana semua langit. Kalau langit itu ada dua lah, kalau tiga lah, kalau tujuh lah. Kalau langit jumlahnya 200 lah. Semua itu namanya istighraq. Macam alhamdulillah. Ada alif lam. Segala puji-pujian. Innal insana lafi khus. Ada alif lam. Sebenarnya semua insan itu mufrad. Seorang manusia. Tapi karena ada alif lam memberi maksud. Nah, itu namanya istighraq itu macam itulah. Jadi pada hari di mana kami akan melipat, menggulung semua jenis langit. Apa saja yang boleh disebut dinamakan langit. Gulung semuanya. Kata yisijilli lil kutub. Seperti gulungan atau lipatan kertas bagi kita. Ya macam scroll lah. Gulung. Kama badakna. Coba perhatikan itu. Sebagaimana badakna kami memulakan awala khalqin penciptaan yang sebagaimana kami memulakan penciptaannya kali pertama. Allah memulakan penciptaan langit kali pertama macam mana? Daripada apa? Allah memulakan penciptaan langit kali pertama dari apa? Dicipta dari apa? Dicipta dari apa? Kalau air, kalau itu air daripada apa? Dari tiada, bukan daripada air. Lah tadi kan sudah disebut. Dari tiada. Dari air. Kalau dari air, itu air daripada apa? Air daripada apa? Jadi begini yang sekalian. Alam lah, oke lah. Yang kita pakai alam ya. Alam maknanya alam lah. Selain Allah lah gitu ya. Selain Allah itu kita diistilahkan sebagai alam, makhluk. Selain Allah, sebuah malaikat ke, bumi langit ke, udara ke, air ke, oksigen ke, gajah ke, semut ke, alam. Sebab itu bila Allah kata Rabbul Alamin, mana Allah itu Tuhan yang mencipta, yang memudar semua ciptanya. Alam maknanya selain Allah. Ya. Khalaqahu. Apa khalaqahu? Khalaqahullah.
Allah telah menciptakan alam itu min adamin, daripada tiada. Adam itu maknanya ketiadaan. Alam Allah ciptakan ia daripada ketiadaan. Bukan dari air. Air itu dari tiada. Ini pahaman Islam. Inilah pegangan kita. Ini pegangan orang Islam. Adapun pegangan orang etis, etis. Yang saya tahu lah dalam belajar dulu. Etis itu daripada A, huruf E, A, Theos, dan Isma. Jadi Theos, Isma. A itu adalah tidak, Theos itu Tuhan, Isma itu aliran, pahaman. Jadi kan, atheism maknanya pahaman yang tidak mempercayai adanya Theos. Theos kan nama Tuhan ya. Orang Yunani lama Theos. Kemudian asalnya sebelum itu ada istilah Dio, Do itu Tuhan, tukar jadi Theos, orang putih jadi Theo, kan teologi kan Tuhan. Jadi ateis maknanya orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Langsung tak percaya. Contoh Fir'aun lah. Apalagi Fir'aun ateis kan? Fir'aun ini etis ke bukan? Etis kan? Ya, mana dia apa namanya? Dia etis atau bukan? Bukan. Dia apa? Dia bapak kepada etis. Kalau orang tak percaya adanya Tuhan pun namanya etis. Fir'aun bukan sekadar tidak meyakini adanya Tuhan, bahkan ia mendakwa dirinya apa punya nama bapak ateis. Nah, kalau orang etis yang sekalian, dia lain. Ini orang Islam ya. Orang Islam percaya alam itu dicipta oleh Allah dari tiada. Jadi alam apa namanya objeknya, subjeknya ini Allah kan, ini subjeknya, ini objeknya. Adapun orang etis begini, al-alamu khalaqahu, apa khalaqahu tadi? Telah menciptakan dia adamun. Yang ini ada min, ini tak ada. Itu aja bisa. Ya ini ahli surga, dia ahli neraka. Alam, kata orang etis, dicipta oleh atau telah menciptakan oleh adamun, ketiadaan. Alam wujud karena dicipta oleh tiada. Boleh diterima di akal. Benda yang tiada boleh menciptakan sesuatu menjadi ada. Ya. Yang orang Islam tambah min. Yani alam itu dicipta dari tiada, bukan dicipta oleh tiada. Min itu boleh membezakan jadi ahli surga atau neraka. Jadi dicipta oleh tiada. Itu karena orang etis. Sehingga kewujudan alam, kata mereka, bukan dicipta oleh yang maha mencipta, tapi dicipta oleh tiada. Kalau kita dicipta oleh Allah dari tiada. Mereka kata dicipta oleh tiada. Sebab itu semua yang berlaku di alam semesta ini semua serba kebetulan. Tidak ada yang merancang. Semua hanya kebetulan. Dia nature. Itu mereka sentuh mereka nature. Kalau tanya mesti nature. Macam mana ya apa kau itu boleh? Nature. Itu nature. Alam semesta itu sebenarnya bahasa kafir ya Mas Kilan. Mana kita boleh kata semula jadi? Itu bahasa kafir.
Tak boleh itu. Macam mana you boleh itu? Ya itu supaya jadilah itu nature lah. Itu nature. Mana ada nature? Seakan-akan alam tu punya kemauan sendiri untuk walhal Quran kata jangankan terciptanya wujudnya gunung berapi. Jatuhnya luruhnya sehelai daun kering di tengah hutan belantara pada malam gelap gulita, itu pun Allah kata aku yang buat. Kan Allah sentiasa kata Allah lah. Maknanya ada subjeknya. Sehingga alam dan semesta yang di sini sebetulnya tidak bergerak, tidak berjalan dengan sendirinya, tapi ada yang bergerak itu Allah kata aku. Ini wujud. Kenapa ada? Ya Allah kata, karena aku yang mengadakannya. Kenapa itu jatuh? Ya karena aku yang menjatuhkannya. Kenapa dia mati? Aku yang mematikannya. Kalau tanya etis, kenapa mati? Ya tak ada part yang rusak dan tak ada spare part, mati ya. Badan kita ni ibarat macam kereta kan. Jadi kalau ada barang yang rusak, tapi masih ada spare part dia, masih boleh pakai. Tapi kalau rusak, dah tak boleh repair, tak ada, mati ya. Dan bila mati, jadi kembali menjadi bahan asalnya. Asalnya tanah, jadi tanah selesai cerita, tak ada lagi panjang, tak ada, habis. Itu pahaman yang kedua. Kita tidak. Jadi tengok ayat ini. Sebagaimana kami memulakan penciptaan kali pertama, pertanyaan saya tadi, bagaimana penciptaan kali pertama alam ini? Dicari dari tiada, nu'iduhu. Perhatikan ayatnya. Supaya nanti boleh rujuk sendiri. Kalau jangan boleh rujuk dan apa nanti, mana tahu nanti zaman dijemput TV Al-Hijrah untuk isi pengajian. Ya satu tajuk aja, lebih itu jangan terima lagi jemputan. Nu'idu, apa nu'idu? Kami mengembalikannya. Ada yu'idu itu mengembalikan. Pertanyaan saya, apa yang Allah kembalikannya? Ini apa ini? Paham betul-betul. Sebagaimana kami memulakan ciptaan, alam kita asalnya dari tiada kan? Kami mengembalikannya jadi apa? Jadi tiada. Nah inilah maksudnya. Asalnya tiada, kemudian Allah adakan. Kemudian Allah kata, kami akan kembalikannya. Dikembalikannya menjadi tiada. Nah, masa di mana, waktu di mana alam yang ada ini menjadi tiada, itulah namanya yaumus sa'ah. Ada paham di situ? Kena paham. Kalau tidak paham nanti tak akan dijemput TV Al-Hijrah. Paham ya? Itu maknanya itu yaumus sa'ah itu gitu. Jadi sa'ah itu maknanya masa. Masa apa? Masa kehancuran, masa kebinasaan, masa ketiadaan semula. Saat bukan kiamat. Belum, jauh. Antara saat, ayo usaha dengan hari kiamat. Allah yang maha mengetahui berapa jarak masanya. Karena bila yaum sa'ah ini sudah berlaku secara total jamaah sekalian, waktu sudah tidak ada lagi. Kita tak boleh kata 24 jam. Satu hari. Macam mana boleh satu hari? Bumi pun tak ada. Macam mana ada jam? Sedangkan satu hari 20 jam itu, yakni kita ukur pengukuran macam mana? Berpadukan pusingan bumi di hadapan matahari kan? Baru satu hari. Sekarang matahari bumi tak ada, macam mana baru satu hari? Sehingga waktu itu dipanggil sudah dipanggil mutlak istilahnya. Mutlak. Ya. Nah inilah. Ya. Ini yang usaha. Kita hanya yakin pasti berlaku. Nabuhat hanya memberitahu tanda-tanda saat ganjil semesta itu. Ya. Tapi tepatnya bila?
Hari bila? Berapa lama lagi? Tak ada siapa yang diberitahu. Adapun kiamat lain. Kalau kiamat daripada apa? Kalimat apa? Koma. Koma yakumu apa maknanya? Kiam. Berdiri. Koma yakumu kiam itu berdiri. Jadi yaumul kiamah yakni hari di mana seluruh manusia selepas dibangunkan dari kubur namai ba'as sudah. Dihimpun, digiring, diarah ke satu tempat sudah. Lalu dihimpunkan di tempat yang sama masanya sudah. Semuanya berdiri di hadapan Allah seorang-seorang untuk dipertanggungjawabkan amalnya. Yang berjaya mempertanggungjawabkan amalnya masuk surga. Yang gagal masuk berdirinya setiap makhluk di hadapan Allah untuk diadili oleh Allah. Itu namanya yaumul kiamah. Jadi ada agak-agak berlaku serentak ataupun tidak antara yaumul sa'ah dengan yaumul kiamah. Ya, tidak serentak lah, macam mana boleh serentak? Ya pasti. Pasti. Saya katakan tadi, yaumul sa'ah dengan yaumul kiamah kan. Antara yaumul sa'ah dan yaumul kiamah paling tidak ada yaumul ba'si. Yaumul ba'si itu yakni selepas manusia sekian tak tahulah triliun tahun ke sejuta tahun ke dalam alam barzah kan. Baru bangkit. Bangkit pula kemudian nusyur. Apa kita pikir nusyur itu mungkin dalam satu minggu. Ingat hari itu sudah tidak ada lagi minggu. 1 jam dah tak ada lagi. 2 jam. Ini berapa lama? Mana ada. Sedangkan 1 jam, 2 jam kita ada istilah 1 hari, 2 hari, 1. Itu kan karena kita masih tinggal di planet bumi yang bumi itu berpusing di hadapan matahari yang setiap 1 kali pusingan kita panggil 1 hari. Sekarang bumi tak ada, matahari tak ada. Macam nak kira? Saya di akhirat itu sebenarnya waktunya lain. Nah sekarang coba di dunia, kita hidup di sini. Bumi berpusing, 1 pusingan 1 hari. Kalau sudah 30 pusingan 1 bulan. Betul? Kalau sudah 365 kali sudah 1 tahun. Agak-agak lah. Berlalunya masa selama 1 tahun. Ini ada kesan atau tidak kepada kita di ada kesan. Apa kesannya? Yang paling ketara, paling mudah. Iya. Iya, itu pasti. Karena kita ini, hidup kita ini dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Time and space ini sangat-sangat kuat pengaruh pada. Karena kita tak boleh memisahkan diri pada dua ini. Jadi orang yang hidup katakanlah, ya kita lah, tengoklah muka kita, gambar tahun 71. Lalu kita sebelah tu gambar semalam. Ini betul ke aku ni? Lain. Dan itu memang hidup kita. Demikian juga orang di hidup kita dipengaruhi oleh tempat. Orang yang tinggal di negara-negara dekat khatulistiwa, negara-negara tropikal macam kita, dengan orang yang tinggal non di kutub, lain mukanya, keadaannya lain, pasti lain. Karena kehidupan kita tidak boleh dipisahkan dengan tempat dan waktu, time and space. Alam dunia ini masih ada seperti ini. Di akhirat, waktu sudah tidak sedunia kan. Itu sehingga semakin mudah untuk kita memahami hadis Nabi, dan bahkan dari saintifik boleh dibuktikan. Kenapa di surga ini kata Nabi tak ada yang tua? Muda terus. Nah itulah satu di atas. Iya jauh sekali. Ya. Ya, nanti penjelasannya. Ya apa? Siapa yang cakap? Tanya yang cakap, jangan tanya saya. Saya tak cakap. Siapa yang cakap? Kalau itu tipe katalah, gila bakola lah.
Itu maknanya rumus lah. Itu salah 102%. Allah itu pencipta. Cuma sekalian, dia pelatih betul-betul ya. Tadi apa alam tadi? Kita tarifkan apa alam tadi? Selain Allah. Mana makhluk lah. Baik. Sebelum alam kita, siapa yang ada? Allah sahaja. Betul? Nanti bila alam dan isinya oleh Allah sudah dihancurkan, namanya hari yaumul sa'ah, apa yang tinggal? Allah lagi. Itu Allah punya sifat dalam 99 nama Allah, dalam 9 Asmaul Husna kan? Huwal awwalu coba apa maknanya ini? Allah itu al-awwal dan itu yang maknanya Allah itu awal karena tidak ada yang mendahulunya. Allah itu yang akhir dan tidak ada yang selepasnya. Ketika alam belum wujud, alam memang sedia, ada. Nanti bila alam sudah hancur semuanya, ini satu di antara maknanya. Betul? Baik. Alam semesta ciptaan Allah di alam secara umum ada berapa? Ada komposisi alam. Komposisi alam semesta ada berapa? Ada langit, lagi bumi, lagi air. Wah, itu sampai besok apa bulan satu tahun tak habis menghiranya. Semut, kucing, gigi kucing, nyamuk, perlu nyamuk, sayang nyamuk. Oh, sampai kiamat habis kalau itu jawabannya. Ada lupa, kenapa banyak sekali? Komposisi alam itu hanya 4 yang diciptakan oleh Allah. Satu namanya madya. Madya itu materi. Nih kayu, besi, kulit, papan, apalagi makanan, pokok, daun. Material. Kayak apa contohnya? Material. Itu kan rambut, gigi, kulit, sel metal. Ya. Kemudian yang kedua, yakni tokoh. Malah tokoh talana, energi. Tokoh itu energi dalam bahasa sekarang. Tahu energi? Energi apa contohnya? Saya bergerak ini perlu kan? Energi. Saya cakap perlu energi. Jantung kita mempam darah, energi. Darah kita sirkulasi itu perlu energi. Awan bergerak perlu energi. Pokok tumbang energi. Kucing melompat energi. Gajah gaduh energi. Kita gigit. Saya pegang nih. Energi. Tokoh namanya. Itu ciptaan Tuhan loh. Unsur alam semesta. Yang ketiga yakni makan. Apa makan? Tempat, space. Kita duduk perlu makan. Kita mau punya makanan masuk mulut perlu makan. Karena ada space. Cuma kalau tak ada space macam nak masukkan makan dalam mulut. Makan asal lumat masuk dalam perut perlu laluan, makan juga. Space itu perlu. Dalam perut demikian juga. Itu namanya makan. Makan dalam arti kata space, ruang yang kita perlukan. Dan yang keempat, zaman. Zaman ini time, orang kata time and space. Masa. Ini saja alam semesta ini isi dia. Mana ada, kalau kira kucing, bulu kucing, gigi kucing, kayak liuk kucing,
Itu 10 tahun nanti dah habis. Ya. Sekarang apa isinya? Coba. Dan gini lah. Sekarang apa kayaknya selain dari 4 itu ada kita di asma? Contoh, dari dalam diri kita, ada tak unsur madiahnya? Madiahnya ada dalam diri kita nih sekarang nih. Tangan kan yang apa ini madiah kan? Ada energi dia? Ada, saya boleh cakap tuh energi lah, darah mengalir tuh energi. Dengan saya bergerak dari sini ke situ. Nah, setiap benda meter yang ada energi, yang dari energi itu membolehkan ia bergerak. Pasti bergerak. Setiap benda yang gerak perlukan space, betul? Perlukan makan. Dan pergerakan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, contoh darah daripada jantung ke seluruh tubuh, kan perlu space. Mengakibatkan timbulnya massa. Sehingga keempat-empat ini sebenarnya tidak boleh dipisah. Tak boleh pisah. Tidak mungkin ada madiah, ada tokoh, ada makan, tapi tak ada zaman. Tidak mungkin. Dari empat-empat ini jamaah sekalian, yang terakhir itu paling misterius. Paling misterius yang akhir. Yang paling mudah dipelajari yang pertama. Meta itu paling mudah dipelajari. Orang belajar besi, orang belajar air, orang belajar tulang. Sehingga doktor itu kan belajar madiah itu. Itu relatif paling mudah. Yang lebih susah sedikit belajar tentang tokoh. Saya itu tak nampak. Energi kan tak nampak. Asal usulnya macam mana boleh kan? Dan luar biasa energi ini. Walaupun asal usulnya hanya satu, tapi boleh jadi macam-macam. Boleh jadi sejuk, ais semuanya. Itu perlu energi itu. Tapi juga boleh bergerak jadi kipas angin. Itu energi. Untuk masak, panas. Makan, itu susah sedikit juga. Yang paling susah nih zaman. Sebab itu Allah bersumpah dengan zaman. Wal asri. Tidak ada sumpah dengan apa namanya. Bila Allah cerita bersumpah apa untuk apa kerugian manusia. Jadi wal asri. Nah, pertanyaannya tadi, keempat-empat ini ada dengan sendirinya atau ada karena diadakan? Ya, ada karena diadakan. Diadakan oleh tiada atau diadakan dari tiada? Diadakan dari tiada. Maknanya keempat-empat ini asalnya tiada atau memang dah sedia ada daripada tiada kan? Jadi diadakan. Dia yang mengadakan siapa? Jadi kalau Allah itu masa, yaitu paling konyol lah namanya. Kalau Allah itu masa, sama dengan ucapan itu, Allah itu energi, Allah itu tempat. Sedangkan Allah kata, laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu yang dicipta. Jangankan sama, ya serupa pun tidak. Allah pencipta masa, bukan Allah itu masa. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi itu paling salah lah. Allah itu masa. Ucapan itu sebenarnya Allah adalah masa, masa adalah itu sama dengan Allah itu kayu, kayu itu Allah. Kan sama-sama cipta. Nah, ini suatu saat akan dihancurkan. Tidak ada yang kelima, empat nih ya. Ini dahulu masa saya belajar tafsir yang kaitan ayat kauniyah ini sekarang saya sampaikan. Jadi sebenarnya Al-Qur'an ini penuh dengan maklumat-maklumat saintifik. Yang sekarang coba ilmu sekarang, teknologi sekarang dalam dunia teknologi apa sih? Teknologi persenjataan ke, angkasa lepas ke, tentang kendaraan ke, tentang ilmu perubatan ke, apa yang dikaji? Ada yang lebih daripada depan? Tak ada kan?
teknologi yang ada sekarang ini semuanya mesti ini yang dikaji. Kalau bukan Madya itu pun sudah melahirkan macam-macam ya. Woi, macam-macam. Dokter pakar macam-macam, pakar kulit, pakar hidung, pakar rambut, pakar kuku, pakar gigi, pakar kuku, pakar ailio, pakar darah. Kan ini semuanya belajar ini kan. Kemudian ditambah dengan mungkin yang makan zaman ini ya masih agak asing. Tapi sekarang sudah mulai dikembangkan. Saya termasuk yang minat dalam dunia ini karena dulu tidak belajar. Saya suka mengikuti perkembangan apa yang berlaku di Silicon Valley. Silicon Valley ini mana? Hulu Selangor ke atau Payajaras? Oh, Amerika. Saya manalah tahu di Payajaras ke atau Hulu Iyam ke. Nama saya Silicon Valley. Di situ isinya orang-orang pandai, saintis, researcher dan luar biasa lah. Sentiasa mengkaji, buat kajian, buat riset untuk menemukan ilmu-ilmu baru, ya, fakta-fakta baru untuk diaplikasikan menjadi teknologi baru. Kan itu macam otak dunia di situ lah. Sehingga kadang-kadang yang sudah ada di sana, negara lain belum dapat. Handphone mungkin kita anggap yang paling canggih, tapi di Silicon Valley mungkin sudah 3 tahun lepas. Jadi sentiasa negara-negara lain ini, negara lain sentiasa mendapat menerima lambat lah. Mana mungkin orang-orang yang menguasai itu akan jual kapal terbang yang terbaru. Mesti kapal terbang teknologi 5 tahun lepas atau 10 tahun. Nih, bagi kita canggih. Wah, mereka sudah lebih. Satu yang dikaji ini. Ini mengagumkan sekali zaman. Kalau yang tokoh itu sudahlah. Madya dengan tokoh sudah. Contoh, dahulu kalau orang potong besi pakai gaji ya. Kemudian sudah ada teknologi api, energi api, sehingga potong besi peluru dengan api kan lebih cepat. Ada pula pakai energi angin. Angin itu ada energi. Quran ada api, ada angin, ada air. Itu energi itu. Tengok energi angin contohnya. Kaum Nabi Shu'aib dihancurkan oleh Allah dengan energi angin. Angin berhembus. Licin itu. Jadi menggunakan alat untuk potong keluli yang bukan lagi pakai gergaji, bukan lagi pakai api, tapi pakai angin. Dihembus dengan teknologi sehingga potongnya lebih tepat, lebih cepat, lebih halus. Dan itu sudah ada di Silicon Valley. Kita belum ada sampai sini. Kita motong masih pakai pisau itu tumpul. Ya tengoklah peralatan dokter dokter sekarang kan pakai tembak pakai laser itu energi kan. Nah itulah. Nah sudah mulai tenang zaman. Tak tahulah sama ada mereka ini tergerak hati, dapat inspirasi, mungkin baca Al-Quran saya tak tahu. Di dalam Al-Quran surah An-Naml kan ada kisah bagaimana pegawai salah seorang pegawai Nabi Sulaiman mampu memindahkan singgasana Bilqis daripada Sabah Yaman ke Palestina hanya setengah kelip mata. Itu lebih tepat. Sekelip mata itu apa betul? Setengah kelip mata. Tengok ayat Al-Qur'annya. Sangat pantas. Sehingga dikaji oleh seorang saintis Mesir, itu kepantasan bergerak itu 2 kali ganda kepantasan cahaya. Berdasarkan ayat tadi dikaji oleh seorang saintis dari Mesir, saya lupa nama dia. 2 kali ganda kepantasan cahaya bergerak. Sedangkan cahaya bergerak ini kepantasannya 300.000 km sesaat. Maknanya pegawai Nabi Sulaiman ketika memindahkan aras
Si gas yang terbuat daripada benda-benda logam lah, emas, perak yang sangat besar. Daripada Sabak di Yaman ke Palestin, kepantasannya jadi 600.000 kilometer sesaat. Bukan 1 jam. Sesaat. Sedangkan jarak antara Sabak ke Palestin berapa ribu? Berapa kilometer? Ada 1.200 kalau tidak salah. Hanya 1.000 kan? Ya ada 1.000 lebih lah, 1.300 kan. Jarak yang hanya 1.200 kilometer ditempuh oleh seseorang oleh kendaraan yang kelajuannya 600.000 kilometer sesaat. Agak-agak jarak 1.200 kilometer itu berapa? Itu fantastik sekali. Masalahnya macam mana benda yang kasar, keluli kan, bukan macam emas, perak itu kan benda kasar kan, digerakkan dengan kepantasan yang sangat dahsyat, tapi tidak hancur. Sedangkan benda kalau digerakkan dengan kepantasan saya, dia akan terurai, dia punya atom dia. Kan kita ini ada atom kan, pasti ada atom. Atom itu bercantum kan. Ada bercantum kan apa ya? Karena bercantum macam badan kita kan, sel-sel kita jadi satu, sel-sel melebar jadi sel kulit. Sel kulit satu inci persegi, tak tahulah berapa ribu sel tu. Macam mana boleh tidak terurai? Karena ada dicantumkan di gam. Apa nama gamnya tu? Gam yang boleh mencantumkan sel sehingga boleh jadi ini, jadi ya kan banyak. Macam mana boleh cantum? Kalau tak ada gam, tak mungkin kan? Ada itu. Nah, yang jadi namanya energi, binding energy namanya. Istilah mereka binding energy karena mereka tak tahu apa namanya, ya beri nama binding energy. Itu sangat kuat, tetapi kekuatannya ada limit. Artinya bila benda itu digerakkan dengan kepantasan cahaya, sel dengan satu boleh terurai. Ya, tak percaya kita kata pada kita diikat di atas kapal terbang supersonik yang keluarnya katalah melebihi kepantasan suara 3.000 km 1 jam. Itu pun mungkin tangan kita dah tercabut kan. Itu baru itu kalau di naikkan lagi kepantasannya jadi 300.000 km saat, hidung tercabut, ini cuma berkecah. Nah, macam mana supaya benda yang material ini, media, digerakkan ke satu tempat, di satu tempat, dengan kapal yang sangat dahsyat, tapi tidak berkecah. Ini kaitannya dengan ini. Silicon Valley telah mengkaji itu. Dari segi teori mereka ya dah terbukti, dari segi praktikal belum. Macam mana supaya tidak? Dan itu tak tahulah, mungkin 100 tahun lagi mungkin ada teknologi sudah dijual, boleh pakai. Jadi nak pergi mana tak perlu pakai hitam. Nak pergi haji tak perlu naik kapal terbang. Ya, itu pernah sudah ada dalam science fiction, yakni film Star Trek dia. Star Trek itu, Mr. Spock tu. Mr. Spock masuk dalam kapsul, lalu baca dia punya jampi dia, niat ingsun mata kaji bimi kan hilang kan, meta tiba-tiba bertukar menjadi sinar, betul? Meta benda ni boleh bertukar jadi energi, jadi sinar. Dan itu dari segi saintifik boleh. Jadi sinar gamma namanya. Proses berubahnya meta menjadi cahaya, itu ada cara sendiri. Namanya proses anihilasi. Jadi pergi dari tempat ke tempat lain, Mr. Spock itu bukan metanya, karena sudah berubah menjadi cahaya kan. Bila sudah menjadi cahaya, sudah jadi light, kepantasannya luar biasa tuh. Sampai ke Disney 7, dia masuk lagi alat itu untuk mengubah dirinya yang daripada cahaya menjadi
Mitos itu sudah dipelajari. Sehingga masa jarak sekian ribu batu, bila dibawa dengan kapal terbang memakan sekian jam umpamanya. Dengan teknologi itu nanti, ya hanya cukup beberapa saat, 5 saat. Itu baru di dunia. Yang masih tertakluk kepada undang-undang sunatullah. Di akhirat, sunatullah di akhirat tidak sama dengan sunat dunia. Jadi kalau di akhirat kata kelajuannya luar biasa. Surga luasnya seperti apa kata Quran? Surga, luasan surga menurut Al-Quran. Seluas apa? Dalam surah Al-Imran. Arduhas samawati wal ardh. Keluasan surga itu seluas beberapa langit dan bumi. Maknanya alam semesta ini itu menyamai lebarnya surga. Bukan luasnya, lebarnya. Walau bumi langit di sini sudah sangat luas kan? Itu baru menyamai lebarnya. Sekarang kita pikirkan. Kalau surga seluas itu, lalu manusia masuk surga jadi penghuni surga, kita akan keseorangan, kan pernah. Duduk di PJ seorang pun, alah. Katalah orang sudah duduk di PJ seorang diri. Jauh lah, malas aku. Ya, karena di dunia kita untuk sampai satu waktu kita perlu bergerak. Dan pergerakan perlukan masa. Di akhirat karena sangat luas, maka masanya menjadi singkat. Quran kata, 1 hari di sana seperti 1000 tahun di sini. Yaum bukan hari, yaum maknanya ya satuan masa lah, tak boleh sebut 1 hari. Dalam ayat lain tentang malaikat, yaum bagi malaikat menyamai 50.000 tahun bagi semacam. Bahasa mudah, malaikat tengok jam tangannya baru 1 yaum. Kita tengok jam tangan kita, sudah 50.000 tahun. Berapa generasi itu? Artinya kalau bahasa mudahnya lah, kalau kita berjalan menempuh jarak, malaikat menempuh jarak sejauh itu hanya perlu yaum. 1 yaum. Tapi kalau kita yang menempuhnya dengan naiki private jet supersonic, yang paling laju lah, atau yang paling laju katalah pesawat ulangan ini, angkasa, paling laju itu. Kelajuannya 20.000 km 1 jam, kalau sudah sedang mengorbit, perlu masa 50.000 tahun. Malaikat hanya perlu yaum. Itu baru malaikat. Di alam malaikat. Bagaimana di alam surga? Jangan dipikir di alam surga itu mana? Berjalan ala jauh malah, naik tangga penat. Mana ada? You jangan makan banyak-banyak nanti perut. Mana ada? Betul-betul lain ya sekalian. Betul-betul. Memang tak terbayangkan. Tapi boleh dipahami berdasarkan ilmu sains. Sehingga orang saintis-saintis yang kafir pun sudah mulai meyakini kewujudan itu. Walaupun mereka nak mengakui itu sebagai kebenaran masih susah karena tidak percaya Allah yang menciptakan. Tapi dari segi teori ini tentang teori relativity massa ini mereka percaya. Jawab itu biasanya. Saat itu hari kehancuran alam dan isinya. Yang Quran kata asalnya tiada menjadi ada. Quran Allah tiadakan semula. Itu namanya yaumus sa'ah. Dan Quran menceritakan dia punya kronologi dia. Banyak sekali dalam surah Takwir. Idza sama'un saqqat wa idza samsu kuwirat. Itu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Al-Qari'ah. Itu adalah proses dia, itu kronologi dia. Suatu hari langit akan pecah, bintang-bintang guguran, matahari belangga dengan bulan, bumi diguncangkan, gunung terbang, manusia macam. Nah, itu proses dia. Itu prosesnya. Dan begitu pasti berlaku. Pasti berlaku. Jika semuanya sudah mengalami kehancuran total, tiada sama sekali, ya selesailah sudah proses yang berkiamat. Tapi adakah lepas agama kemudian terus jadi yaumul kiamah? Belum.
Belum. Bila apa zaman kiamat, apa yang berlaku? Yang asalnya hidup. Masuk alam barzah. Tak akan dibangkit baru mati. Orang yang masa itu masih hidup, berlaku huru hara, hancur lebur, langit, bumi, matahari pecah, kan mati semuanya. Bila semuanya mati, yang banyak pun mati, apakah terus berlaku kiamat? Belum. Mereka baru masuk alam barzah. Menyusul tok nenek moyang yang sudah sekian puluh tahun menunggu. Baru masuk alam barzah. Bila semua dah masuk alam barzah, apa nasib alam dunia? Agak-agak. Tak ada. Kan Quran kata kita tak ada. Tak ada. Jadi kalau nak balik PJ, mana PJ? Janganlah silap lah. PJ mana ada? Balik PJ. Pergi bumi pun bumi kat mana? Entah dah. Lempur dah. Mati lebur. Masuk alam barzah. Berapa lama di alam barzah? Allah saja yang tahu. Nabi pun tak tahu. Sehari, 2 hari, 3 hari, Allah alam. Sebab kita tak boleh mengukur lagi. Jadi bila sudah tiba masanya Allah kehendaki, semua yang ada di alam barzah ini oleh Allah akan dibangkitkan. Bangkit maknanya yakni untuk digerakkan, tidak lagi tinggal di situ, dibangkitkan untuk digerakkan ke alam yang selepasnya. Namanya alam akhirat. Dibangkitkannya dari alam barzah ke alam akhirat itu namanya yaumul ba'si. Berserak sana ada situ ada. Macam ada yang ditanam, macam matinya ditanam di kubur sini, ada itu sana, ada yang matinya tidak ditanam karena lumat dalam perut rimau. Kan iya kan, ada orang di bahang rimau, lumat dan itu udah ada dalam barzah. Walaupun tidak ditanam di tanah pekuburan. Beberapa astro Amerika, challenge yang keberapa tuh dahulu. Baru 70 saat meletus kan. Kan ke 7 astronomnya semua berkecai ya. Berkecai dan tak tahu di mana. Jangan nak cari mayatnya, nak cari kuku pun tak jumpa. Tapi mereka pun sudah berada di alam barzah. Nah, setelah dibangkitkan, kemudian diarak ke satu tempat yang sama. Tempat itu kita panggil mahsyar. Hari berkumpulnya semua makhluk setelah dihimpun, diarak, digiring, itu namanya yaumul hasri. Betul kan? Yaumul hasri. Untuk apa dihimpunkan? Quran sudah sebutkan. Ada hari hisab. Nabi kata, "Laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidak ada penterjemah antara seseorang dengan Allah. Mana kalau diadili oleh Allah, tak ada penterjemahnya. Bahasa Nabi turjuman. Mungkin kalau bahasa dunia yang mudah difahami, Allah sebagai hakimnya, setiap manusia sebagai yang tertuduh, yang terdakwa, tak ada lawyer. Peguam bela tak ada. Tak ada. Jadi kalau bebanan sangat banyak yang untuk dipertoyakan, sementara peguam bela tak ada, macam mana? Kalau ada saksi pun saksinya di pihak pendakwaan. Tidak ada saksi di pihak pembelaan. Sebab malaikat, kertas tuduhannya catatan malaikat. Nih kertas tuduhan. Saksinya ini, saksinya itu. Sementara yang tertuduh tak ada saksi, tak ada membela. Seorang, bukan secara jamaah. Walaupun di dunia katalah mereka secara berjamaah, secara rombongan buat maksiat, tapi pertanggungjawabannya nafsi. Nah, berdirinya di hadapan Tuhan itulah yaumul qiyamah. Jadi jarak masanya Allah alam lah, itu tak tahu. Sangat-sangat lama. Jadi kalau kita bayangkanlah, karena kita tahu berapa masanya, kalau kita hidup di dunia sekarang ini, katalah Nabi kata selama mana ya? Antara 60 hingga 70 kan?
purata. Agak-agak berapa persen nilai 70 tahun berbanding masa yang akan kita lalui ini. Hingga masuk neraka, ada yang masuk neraka kekal, masuk surga kekal. Berapa peratus nilai 70 tahun berbanding masa yang ada 100%? Inilah cara belajar secara matematik itu macam ini. Nanti kita susah nak membantah. Sebab kalau umur manusia itu 100 tahun. 100 itu berapa persen dibandingkan dengan masa yang kita akan lalui hingga berdiri, hingga masuk surga yang ke berapa persen ya? 0,0000,1,1. Ya, ada peratusnya berapa? Sikit sangat. Infinity. Dulu saya diajar matematik. Namanya Ustadz Amal Sa'dani. Ini ngajar matematik. Tapi beliau juga mengajar akidah. Karena di Indonesia kebanyakannya belajar ini kalau macam surah integrasi itulah. Jadi susah nak kalau jika ada apa sekolah agama ke sekolah akademik kan biasa gitu kan. Sekolah bangsaan, sekolah agama. Bisa tak ada. Di tempat saya kasihnya. Karena orang tua akan memasukkan disitulah sekolah agamanya 100%, disitulah akademinya 100%. Hari-hari. Sehingga orang tak merasa, aku di sekolah. Oh ya. Ada banyak sekolah macam itu. Kalau sini kan kadang tidak ya. Pagi sekolah bangsaan, tengah hari balik, makan, petang keluar agama, pakai baju baru, lain pening budak. Jadi sehingga dia belajar semuanya, namanya Ustaz Ahmad Sa'dani, dia pandai mengaitkan pelajaran matematik dengan akidah. Dia belajar akidah dikaitkan dengan matematik, belajar matematik kaitkan dengan akidah. Nah, saya belajar matematik, dia gitu. Oke, saya nak tanya pada kamu semua, murid-murid. Ini bahasa yang paling mudah. 1 darab 1 ada berapa? 1. Ya mudah kan matematik macam itu, tak tahu rumus itu. Masa apa namanya 10 darab 1 10. 10 darab 10 100. Semua. Ada nilainya ya. Ada nilai. Apa bilangan besar ke kecil ke didarabkan dengan bilangan yang ada nilai, pasti ada nilainya. Dan bilangan yang ada nilai 1 kan paling kecil sekali. Yaitu apa yang didarabkan dengan 1 pasti ada nilainya. Apalagi didarabkan dengan 10. Tetapi jangankan bilangan itu kecil, contohnya 1 atau 2. Bilangan 1 juta pun nilainya, bila didarabkan dengan kosong, apa jawabannya? Kosong. 1 juta dalam kosong, kosong juga. 10.000 kosong. Kalau 2 darab 1, 2. Itu kita masuk amal ngajo macam itu. Kamu tahu tak? Macam itu lah bandingnya. Kosong ini adalah infinity. Infinity. Akhirat kekal. Kekal itu berapa tahun? Kekal berapa tahun? Infinity ya. Kan? Setelah itu jika kita hidup di dunia katakanlah 1 bilion tahun, 1 bilion tahun dibandingkan dengan kekal, 1 bilion itu kosong nilai dia. Karena 1 bilion darab kosong. Kalau 1 bilion pun tak ada nilainya, bagaimana kalau umur kita hanya 70-80 tahun? Masya Allah. Waktu berarti, oh itu maksudnya. Jadi dia mengajar matematik, tapi dimasukkan akidah. Jadi murid pun mengajar akidah, demikian juga dimasukkan matematik, dimasukkan apa namanya sains. Jadi melekat. Kita ya murid kalau pakai yang pelik-pelik kan susah nak paham kan. Jadi kalau dari depan mata tuh senang sikit. Itu beza pertama. Perbezaan yang kedua, Yaumus Sa'ah, ini yang mudah. Yaumus Sa'ah
Yaumun takumu ala ahya'in fatumituhum. Yaumus sa'ah yakni hari berlaku kepada semua yang hidup lalu mematikan mereka. Yaumus sa'ah ini berlaku ke atas semua yang hidup kemudian lalu mematikan mereka. Tulis. Minggu depan jemput di Bali Jeddah. Sementara Yaumul Kiamah, Yaumul Kiamah itu berlaku kepada orang yang semua yang mati kemudian menghidupkannya. Paham di situ? Tinggal mengingatinya dan meyakininya. Yaumus sa'ah itu berlaku ke atas yang hidup. Lalu mematikannya sehingga yang hidup itu jadi mati. Berbeza dengan Yaumul Kiamah. Kalau Yaumul Kiamah itu berlakunya ke atas yang mati. Kemudian Masya Allah. Itu Yaumul Kiamah itu bermulanya dengan apa mula-mulanya? Yaumul Kiamah. Yaumul Ba'si kan? Yaumul Ba'si, kemudian nusyur, kemudian hasyar. Kan hidup semula tuh. Hidup dan katakan alam barzah itu mati. Sementara Yaumus sa'ah semuanya hidup nih. Pokok hidup, kuman hidup, kerbau hidup, manusia hidup waktu itu. Bila berlaku kiamat, berlaku pada yang hidup, yang menyebabkan yang hidup mati. Itu bezanya. Itu bezanya. Jadi, ya contohlah. Macam mana tak mati bumi terbang, gunung terbang, matahari meletup habis. Wa idzan nujumu tumisat. Itu ngeri sekali itu. Surah dalam juz Amma itu banyak cerita tentang Yaumul Sa'ah. Dan juga sebagiannya Yaumul Kiamah. Jadi mana yang berlaku lebih dahulu? Yaumus Sa'ah atau Kiamah? Sa'ah dulu lah. Sebab itu kalau kita bicara Yaumus Sa'ah, ayat ini Yaumus Sa'ah, ini kita bicara sekarang, bukan yang nanti. Yang berlaku depan mata kita. Yang tanda-tandanya sudah ada. Tanda-tandanya. Tapi karena tidak difahami dengan seksama, orang sering kali hanya sama. Yaumus Sa'ah, Yaumul Kiamah, sama itu kiamat. Bukan gitu. Bukan. Itu bezanya banyak dan jaraknya pun tak ya Allah saya yang tahu lah. Wa idzan nujumu tumisat, apabila matahari telah dipadamkan. Nujum itu mana bintang ya. Nujum bintang merujuk pada benda langit yang mengeluarkan cahaya sendiri. Itu namanya bahasa Arabnya nujum. Ya matahari dan semualah yang jumlah tak terkira itulah. Tumisat dipadamkan. Makna satu tumisat ditumis. Lihat tumisat itu tumis. Apabila bintang-bintang waktu itu ditumis. Jadi apa launa sa'ula tomasna ala yaumihim. Kalau kami kendaki aku tumis mata-mata mereka. Betul kan? Dipadam. Jadi kalau bintang dipadamkan maksudnya apa tuh ya? Apabila bintang itu termasuk matahari telah dipadamkan. Itu tanda apa? Tanda kiamat atau tanda sa'ah? Tanda sa'ah. Apa maksudnya kayaknya? Matahari dipadamkan. Dimatikan. Yalah padam tuh mati. Macam mana boleh mati? Tak ada cahaya. Betul, dipadamkan, maksudnya dimatikan, maknanya tak ada cahaya. Bermakna cahayanya dihilangkan. Ya mas sekalian, kita orang Islam membaca ayat itu sudah yakin. Kan? Walaupun mungkin kepada orang Islam tidak tahu prosesnya. Karena biasanya kurang menarik mempelajari ayat itu. Allah coba itu bisa, sudahlah itu bisa.
Biasanya malah ingat yang menarik ayat yang ya wawal latiful khabir latif. Latif ini minat. Ya latif, ya latif, ya latif. Pas anak kasih orang lembut, ya latif. Oh itu minat. Dalam ilmu sains ya Mas, khasnya ya dalam cabang ilmu tentang astrofisik, matahari ini kan benda langit yang ada cahaya sedikit yang membakar dirinya. Dia membakar dirinya. Yang peliknya, matahari ini membakar dirinya, benda yang dibakar itu tak habis-habis. Karena dia boleh mengeluarkan bahan bakar sendiri untuk dibakar. Iya. Dia ada unsur hidrogen. Itu dibakar. Dibakar sehingga menghasilkan panas helium yang luar biasa yang sama. Udah jutaan tahun tuh umurnya itu. Udah jutaan tahun. Masalahnya, macam mana sesuatu yang membakar dirinya sendiri, tapi yang dibakar sentiasa ada. Kalau kita isi kereta, apa itu minyak kereta, kita pakai, kan habis minyaknya. Kita isi, ambil ini, matahari membakar diri. Bila dibakar, mah benda itu habis. Tapi dari mana dapat bekalan itu? Matahari sendiri rupanya. Allah dah cerita matahari boleh mengeluarkan sendiri bekalan untuk dia dibakar bagi menghasilkan sinar yang itu matahari pengorbanannya luar biasa. Saintis sudah mulai mengkaji suatu saat matahari akan kehabisan bahan bakarnya. Ya, hidrogen yang ada dalam tubuhnya suatu saat akan, karena matahari sudah tidak mampu kilang tutup. Contoh ibaratnya. Bukan dapat dari luar, dari diri sendiri. Dan bila kurang-kurang apa yang berlaku? Oh, matahari tenaga energi dia bukan memancar keluar, tapi makin ke titik pusatnya, ke center point dia dalam penjuru. Sehingga waktu matahari kembang, membesar, sangat-sangat besar. Kelihatan daripada bumi mungkin berganda-ganda size-nya dibanding sekarang. Kalau sekarang size-nya macam itu suatu, tapi cahayanya makin malam karena cahayanya kesulut ke dalamnya, tidak lagi mampu. Bila sudah memusat kepada titik pusatnya, energinya tertutup, matahari akan meletup. Semua bintang akan meletup. Namanya supernova. Supernova. Meletusnya planet namanya supernova. Bukan Casanova, Casanova lain. Jadi supernova. Dan itu Quran cerita. Orang saintis yang kafir pun yakin. Suatu saat matahari akan tiba ajal. Yakin, tapi tak tahu bila. Prosesnya mereka sudah jelaskan. Secara saintifik, itu dalam kajian astrofisik itu ada. Gini. Quran 14 abad lebih yang lalu, melalui Nabi Muhammad yang tak baca tak tulis, sudah beritahu maklumat itu. Hanya kebanyakan orang Islam hanya membaca dan tak tahu. Ya, saya yakinlah tapi macam mana tak tahulah. Wallahu alam. Itu jawaban paling selamat. Wallahu. Tapi orang kafir tak puas hati. Saya tak kata sama ada mereka baca Quran atau tidak, saya tak tahu. Tapi mereka mengkaji alam semua asal usul ini alam asal fisik ya. Oh iya, pasti suatu hari akan berubah. Bumi setiap tahunnya, bulan setiap tahunnya ini keluar daripada orbitnya. Sekian cm setiap satu tahunnya. Konsisten, walaupun sedikit tapi mana dalam jangka masa yang sekian puluh tahun nanti, bulan sudah tidak lagi berada di orbitnya, sudah keluar. Bahasa orang awam, suatu saat penghuni bumi akan kehilangan bulan. Anda akan bayangkan, kalau bulan sudah tidak berlakunya, sudah hilang, benda langit sudah keluar daripada landasannya, coba apa yang berlaku? Ya berlanggalah. Wah, itu pasti itu. Sebab maknanya kejadian kehancuran semesta ini suatu yang pasti. Saintis kafir pun meyakininya. Bahkan mereka tahu puncanya. Hanya mereka tak tahu tepatnya bila ia berlaku, dan mereka tak tahu apa yang akan berlaku bila semuanya telah binasa.
Mereka hanya setakat yang itu aja dan ya selesai hidup. Kita orang Islam tak begitu. Selepas semua hancur, ya masuklah alam kubur semuanya. Tunggu untuk dia kan dan masih banyak, itu baru awal, itu mukadimah lah. Itu mukadimah kiamat. Orang Islam itu mukadimah kiamat mah. Bagi mereka itu saat terakhir kewujudan Allah SWT dan lenyap kembali menjadi asalnya dan tak ada cita lain. Apa itu cita habis? Senang bagi mereka ya. Jadi bagi mereka hidup itu hanya sekali. Siapa yang tidak menikmati hidup sekali ini rugi. Karena bila dah mati habis. Hidup hanya sekali. Wah, itu bahaya. Paman itu sangat-sangat bahaya. Sebab itu mereka buat apa saya tak. Yang penting happy. Yang penting happy. Karena rugi kalau tak happy. Hanya sekali. Orang Islam tidak. Hidup di sini hanya mukadimah. Nanti balasannya yang tuh. Wah. Yang luar biasa ya. Itu ya sebagai pengenalan. Bisa sengaja sampai lebih mendalam lagi. Pembicaraan sangat banyak sebetulnya ya. Antara Yaumus Sa'ah dan Yaumul Qiyamah. Saya sempat menyenaraikan sini ada 13 jemaah sekalian. Perbezaan Yaumus Sa'ah dan Yaumul Qiyamah. Yang kebanyakan orang Islam memahami sama itulah. Yang di situ bagi saya Allah. Ya, saya tak kata dosa besar, tapi ya tak sepatutnya lah Quran difahami salah, tak sepatutnya. Ya mungkin pasal belum dipelajari itu sih kan. Ya biasalah. Mungkin orang yang tak pernah jumpa orang lain katalah. Orang lahir yang tak pernah jumpa orang lain kecuali mak bapak, mungkin dalam pikiran dia besar, dalam pikiran pasti pikir semua manusia bumi macam dia. Pasti itu. Orang yang semenjak lahir hari-hari makan nasi lemak hingga 70 tahun, dia yakin semua orang pasti makan nasi lemak dan makanan hanya nasi lemak. Percayalah. Dan gitulah. Tapi coba kalau orang itu keluar, itu, pasti. Nah agama juga ilmu demikian juga. Jadi semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita tahu, pasti kita akan dan itu proses. Itulah proses. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawasaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.